Kita berjumpa di channel Bersatu, bersama satukan tujuan. Ya, selamat sore. Kita kembali ke Bersatu bersama satukan tujuan. Saya Victor Da Costa, Ketua Bersatu. Ada teman saya, Pak Sekjen, Pak Willy Marpau. Ada teman saya satu lagi, Ketua Bersatu DKI, Ari Siringoringo. Selamat sore. Selamat sore. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, melihat perubahan atau postur tubuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto, ini baru kemarin, ya baru beberapa hari lah baru dilantik. Artinya membentuk struktur pemerintahannya sampai ke wamen-wamennya dan sampai badan-badan yang dilantik oleh Pak Prabowo. Nah, tetapi dalam perjalanan ini sudah mulai riak-riak politik yang bermunculan karena ada statement-statement atau ada gelagat politik yang baik sengaja maupun tidak sengaja diucapkan para menteri-menteri yang sudah dilantik oleh Pak Prabowo. Artinya kan mata publik selalu menyorot ke pemerintahan Pak Prabowo ini, gitu loh, terutama di menteri-menterinya. Nah, semoga selamat pertama dulu kita bagi selamat bagi buat Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah, ya kan, dengan kabinetnya yang sudah dibentuk. Semoga semua dengan gagasan dan cita-citanya yang diinginkan oleh Pak Prabowo untuk memimpin negara ini berjalan dengan baik, ya, atas di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Nah, bagaimana dengan menteri-menteri yang sudah dipersiapkan, yang baru dibentuk nih? Ada lagi beberapa menteri-menteri yang dipecah lagi juga. Artinya kan ada Menteri HAM yang baru, ya kan? Ada Menteri UMKM yang baru, ada badan-badan. Nah, bagaimana pandangan Bang Willy dan Bung Ari Siringoringo? Baik, ini sejak kemarin mereka melakukan pertemuan di Magelang kemarin, itu adalah menurut pemikiran saya adalah brainstorming untuk menyatukan visi, karena visi dan misi daripada Pak Prabowo adalah cita-cita. Itu suatu hal yang bagus. Nah, itu menjadi skala prioritas Pak Prabowo. Nah, dengan kegiatan penyamaan visi di Magelang, Bapak Presiden berharap suatu kesinergisan. Jadi satu komando, satu suara. Jadi ini mempererat antara menteri-menteri yang sebelumnya dari Bapak Presiden Jokowi yang langsung bersinergi dengan menteri yang diangkat oleh Pak Prabowo. Artinya menteri-menteri yang sekarang ini harus bisa bersinergi, berkoordinasi untuk mendukung Pak Prabowo dalam kerja-kerjanya kabinet Pak Prabowo. Gitu. Betul sekali, Bung Victor. Jadi memang itulah yang diharapkan dari training penyamaan visi yang dilakukan di Magelang. Saya kira itu suatu hal yang bagus untuk membuat segala program-programnya Pak Prabowo itu berjalan dengan sempurna di 5 tahun ke depan. Nah, kalau terkait dengan beberapa isu-isu yang memang ada muncul di beberapa kementerian, nah itu memang mungkin pendapat pribadi yang setelah acara di Magelang itu memang kemungkinan itu di luar daripada instruksi daripada Bapak Presiden. Jadi hal-hal yang pribadi, kira-kira begitu, Bang Victor. Ya, tapi kan walaupun di luar dari secara formal itu kan sebagai pejabat ya, menteri, apalagi seorang menteri, dia tidak harus berhati-hati mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata agar publik tidak salah menangkap.
Nah, tetapi kan pernyataannya Pak Menteri HAM juga belum apa-apa, dia sudah meminta dana anggaran 20 triliun gitu. Terus muncul juga ada pernyataan itu, entah itu wawancara atau apa, itu jawab dengan Pak Yusril sebagai Menko, koordinator hukum Menko, dia mengucap bahwa 98 bukan pelanggaran HAM. Ya, nah artinya ucapan-ucapan atau gerak-gerik setiap menteri itu sangat hati-hati, karena semua publik itu selalu menyoroti keberadaan kabinetnya Pak Prabowo. Nah, jadi kita harus benar-benar mengingat kepada para menteri agar berhati-hati melakukan langkah-langkah atau bertindak tanduk di setiap langkah-langkahnya gitu. Kalau salah melangkah ya itu banyak sorotan-sorotan. Bukan takut mereka mendapatkan sorotan, tetapi itu menjadi satu koreksi ya secara politik, pengawasan secara politik ya kan, oleh publik ya gitu. Nah, mudah-mudahan para menteri-menteri juga mampu menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Itu adalah 8 program itu cita-citanya yang Pak Prabowo gitu. Gimana Pak Bung Ari? Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat pada Prabowo yang sudah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dan Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka. Memang yang harus dipahami oleh para menterinya ini, mereka tuh bekerja berdasarkan janji politik yang sudah disampaikan Prabowo Gibran ketika masa kampanye kemarin. Nah, janji politiknya itu dirangkum dalam 8 Ascacita. 8 Ascacitanya ini memiliki berbagai macam turunan di semua sektor. Nah, kalau semua menteri-menterinya ini memahami dan bertindak berdasarkan 8 Ascacita, tentunya tidak akan ada muncul persoalan-persoalan yang tidak perlu. Pernyataan-pernyataan yang bisa membuat publik meresponnya menjadi negatif, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Victor, pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai tiba-tiba meminta anggaran 20 triliun, lalu juga yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri memakai kop surat institusi untuk acara pribadinya, lalu pun juga pernyataan Menko Hukum Yusril bahwa peristiwa 98 itu bukan pelanggaran HAM. Nah, saya menyarankan kepada menterinya ini agar tidak berimprovisasi. Tetaplah mereka bekerja dengan kerangka 8 Ascita ini. Bukannya tidak boleh atau bahkan melarang menterinya ini untuk mengeluarkan komentar atau pernyataannya, tetapi sebisa mungkin menteri-menterinya ini meminimalisir komentar-komentar yang tidak perlu, karena menteri-menteri yang baru diangkat ini akan diuji seberapa efektif dan seberapa maksimal kerja mereka selama 100 hari ke depan. Memang 100 hari ke depan ini bukan ukuran utama ya, tetapi paling tidak. Dan tidak gampang juga ukuran menjalankan 100 hari ke depan. Iya, tapi paling tidak 100 hari ini menjadi ukuran bagi publik seperti apa sih rencana kerja seluruh menteri dan badan yang dibentuk ini untuk memaksimalkan dan mensukseskan 8 Ascacita, program 8 Ascacita Prabowo Gibran beserta turunannya. Saya lebih kepada kerangka itu. Jadi janganlah waktu terbuang percuma hanya untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang nantinya jadi kontraproduktif. Ya, soal 20 triliun, apakah misalnya Menteri HAM-nya itu sudah berkoordinasi dengan Menko-nya, kenapa dia minta anggaran sebegitu besar? Belum lagi apakah sudah berkoordinasi atau berkonsultasi dengan parlemen? Kan tidak bisa serta-merta menteri bisa mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan anggaran tanpa berkoordinasi dengan parlemen. Itu semua kan diatur dalam mekanisme tata negara kita. Tetapi kembali lagi,
ya sebisa mungkin mengurangi pernyataan-pernyataan bahkan tindakan-tindakan yang bisa membuat publik menjadi antipati. Seperti itu menurut saya, Ya. Victor. Karena kita juga belum bisa menilai Astacita ini apakah akan sudah maksimal atau tidak, karena waktunya masih sangat pendek. Ya, ya. Pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ya. Dan itu artinya kita masih dalam tataran lagi mencari jati diri lah para menteri ini, saling mengkoordinasi, saling sinergi satu sama lain, bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat strategi kerja-kerjanya yang saling berkoordinasi segala macam gitu. Ya memang problemnya klasik ya soal koordinasi nantinya antar menteri ini, karena kembali lagi ke ukuran 100 hari memang itu bukan menjadi patokan utama ya, tapi paling tidak publik bisa menilai dari 100 hari itu akan kelihatan seperti apa kerja yang akan dilakukan oleh para menteri dan badan-badan yang baru ini, sehingga dari 100 hari itu bisa menjadi ukuran evaluasi untuk waktu berikutnya atau periode kerja berikutnya. Ya semoga saja semua kementerian 53 menteri ini bekerja secara maksimal ya. Harapan kita membantu Pak Prabowo dan Pak Gibran. Mereka semua saling bersinergi ya. Nah, gimana Bang Willy? Iya. Memang kalau kita bicarakan mengenai statement daripada ketiga menteri yang sudah mengeluarkan pendapat tersebut, seharusnya mereka mundur pada saat mereka ada di camp di Magelang. Itu sebenarnya menyatukan kesepahaman. Nah, dari sini sangat dapat dilihat bahwa kesepahaman itu sudah teruji sebenarnya antara menteri-menteri yang satu dan yang lain. Dengan adanya timbulnya statement-statement itu sangat mulai muncul. Seolah-olah nggak saling koordinasi nih. Tidak ada koordinasi. Nah, disinilah sebenarnya Bapak Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran itu melihat sebenarnya dari awal ini sudah kelihatan dengan pertemuan brainstorming yang baru saja belum ada sebulan lewat sudah ada statement. Apakah ini juga merupakan bagian daripada strategi pemerintah? Juga kita juga belum bisa melihat ya. Kadang kalau kita mengatakan, saya mencoba melihat daripada sudut pandang pendapat yang dikeluarkan oleh Pak Menko Hukum dan HAM, Pak Yusril, itu bahwa bukan, artinya setelah saya lihat statement beliau genocide sama yang itu memang tidak ada hubungannya. Tapi kalau memang ini bukan pelanggaran HAM berat seperti yang dikatakan, setelah saya pilih ke bawah ternyata pelanggaran HAM berat itu masuk juga di dalam suatu di dalam hukum di Undang-Undang PBB. Nah, ini mungkin ada saya lihat di sini statementnya Pak Yusril juga mengatakan bahwa dia cukup memahami, artinya memang ada sesuatu hal yang perlu dijelaskan ke publik Indonesia, ke masyarakat kita terkait hal tersebut. Apakah memang statement dari Pak Yusril ini merupakan bagian daripada arahan yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk menyelesaikan, karena ini perlu diselesaikan, karena kalau saya lihat dari keterangannya beberapa kasus-kasus sudah diselesaikan, kasus Dili sudah diselesaikan, kasus yang Tanjung Priok sudah diselesaikan, beberapa kasus sudah. Nah, tapi kasus 98 itu, nah mungkin ini untuk menyelesaikan itu menjadi tugas dari Pak Yusril. Dengan membuat statement ini maka akan timbul di masyarakat, sehingga masyarakat itu perlu diberikan pengetahuan tentang apa sebenarnya genocide, apakah ini bagian daripada kasus 98 bagian daripada radikalisme, atau apakah bagian daripada untuk mengurangi rasa atau apa. Tapi kan itu bagian yang perlu dijelaskan oleh pemerintah yang sekarang. Jangan-jangan ini ekspektasinya para menteri saja sebenarnya. Pertanyaannya padahal wartawan cuma hanya memancing apa langkah yang mau dilakukan jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjangnya. Betul. Nah, tapi terpancing hal yang tidak perlu diucapkan oleh menteri. Artinya kan
ekspektasi para menteri ini juga jangan sembarangan mengeluarkan kalimat kan gitu. Karena apa? Belum ada mekanisme koordinasi yang baik dengan pemerintahan Pak Prabowo ini. Karena kan menteri yang satu dengan menteri yang lain, bagaimana sinergi kerjanya? Apalagi ada menteri baru nih, kan dia juga harus berkoordinasi semua dengan menteri yang lain, saling berkaitan nih. Betul. Jangan sampai kalau dengan statement yang di luar kontrol ini mereka jadi kontraproduktif. Jadi kontraproduktif bagi pemerintahan Pak Prabowo gitu. Itu dia tadi yang Bung Victor sebutkan. Mungkin maksudnya wartawan mengajukan pertanyaan itu sesungguhnya yang mengetahui apa sih yang akan kalian lakukan dalam waktu ke depan, dalam hal ini 100 hari yang ditunggu oleh publik, apa sih yang akan kalian lakukan. Tapi ternyata disadari atau tidak, menterinya itu mungkin ya entah kelepasan atau saking bersemangatnya dia mengeluarkan pernyataan yang disadari itu jadi kontraproduktif. Nah, makanya kembali lagi saya mengingatkan bahwa menteri-menteri Prabowo Gibran ini itu tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja berdasarkan janji program Prabowo Gibran yang diterjemahkan dalam Astacita beserta turunannya. Ya. Itu. Baik, terima kasih Bung Ari dan Bang Willy Marpaung. Semoga rencana-rencana Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk pemerintahan yang baru ini berjalan dengan lancar dan dapat berkoordinasi semua kementeriannya dengan baik dan tidak ada statement-statement yang leneh. Ya. Itu. Karena memang tugas kita harus mengawal dan mensukseskan. Baik. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi bersama satukan tujuan.